interkostalis. Interkostalis itu berarti antara kosta-kosta. Ya, cuman karena ditujukan pada interkostalis, kita nggak bisa pakai telapak tangan secara keseluruhan. Jadi nanti kita akan menggunakan palmar jari-jari. Ya, jadi untuk melakukannya pada kosta, ya. Jadi yang ada tulang kostanya ini jangan sini. Jadi di antara tulang kosta kemudian kamu letakkan, ya, sehingga mesti berjarak, ya. Ini interkosta, ya. Nanti hanya seperti ini. Jadi mulai dari sini. Atau kamu kalau pakai tiga, ya, mengikuti lengkung kosta, ya. Di bagian bawah itu kan melengkung, nanti di sini mungkin lengkungannya agak berkurang, ya, seperti itu. Ini untuk interkostalis. Kemudian di dada itu juga ada otot pectoralis major, ya. Kamu bisa menggunakan efloret yang variasi efloret. Arahnya kan dari origo ke insertio atau insertio ke origo. Ya. Saya contohkan untuk pectoralis mayor itu ada 3 bagian, pars clavicularis, pars sternalis, dan pars abdominalis, ya. Kalau ini pars clavicularis, saya lakukan dengan 2 tangan bergantian. Tekanannya cukup belum? Kemudian pas sternalis itu berarti daerah sternum, ya. Pars abdominalis. Untuk sisi kanan kamu harus berada di sini, ya. Sisi kanan yang tujuan apa sih? Silang. Ini hanya bisa diaplikasikan pada laki-laki. Kalau perempuan, dada itu hampir semuanya tertutup oleh glandula mame, ya. Kalau Anda memberikan massa seperti ini tadi, bukan otot pectoralis yang kena, tapi glandula mamenya. Sehingga untuk yang putih tidak perlu praktek untuk efloret di dada. Kita ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita kosum maupun kolon descender, ya, karena ditujukan pada kolon, efloretnya harus deep
atau harus dalam. Kalau misalnya ini otot perut, kemudian kamu hanya mengevaluate seperti ini kan ditujukan pada otot perut, ya. Tapi karena tadi ditujukan pada kolon harus deep, jadi kamu harus meletakkan tangan itu sampai dalam. Ya, mestinya dimulai dari kolon ascendent itu dari inguinal ke bagian perut sebelah atas sisi kanan. Kemudian transversum untuk kolon transversum ini dari tepi kanan atas sampai ke tepi kiri, maksudnya digosok ke situ. Kemudian untuk ascendant dari tepi kiri menuju ke inguinal. Jadi putar balik. Jadi naik ke atas ini yang ascendant, ini kemudian di sebelah sisi atas kanan ke sisi atas sebelah kiri ini transversum, kemudian dari sisi kiri atas kemudian ke inguinal kiri, ya. Sisi untuk transversum itu batasnya adalah dari ini angulus poste sama umbilicus. Jadi arah kolon itu kan kerjanya kan dari sini sini. Biasanya di situ kan anusnya juga. Ya, ini tujuannya adalah untuk melancarkan BAB. Diaplikasikan pada anak-anak. Ya, kalau orang dewasa misalnya terjadi kesulitan BAB kan bisa kemudian mengkonsumsi serat, ya, makanan tinggi serat seperti buah-buahan ataupun sayur-sayuran, atau ya kalau kamu sih akan makan obat atau minum obat, mengkonsumsi obat untuk mengurangi konstipasi. Tapi kalau anak-anak kan tidak, anak-anak balita terutama. Kemudian anak-anak balita itu juga kondisi perutnya, otot perutnya kan masih lunak, tidak seperti ini, masa kayak papan. Ini yang transversum saja. Ya, kalau ascendant waris dari sini ke sini, ya, transversum. Kemudian kalau descendant dari kiri ke inguinal. Ya, untuk bisa di efflorate ya, diposisikan dalam. Ya, relax nah, relax. Keras banget. Ya, mestinya nah, karena dalam tadi. Terus ini kalau untuk ya, sampai ke sini. Jadi ini efflorate dalam. Ya, karena tadi tujuannya adalah untuk mempengaruhi kolon. Ya. Jadi bukan untuk otot perut, tapi untuk kolon. Ada yang menanyakan diaplikasikan buat orang dewasa, jadi untuk anak-anak. Jadi ya diulang-ulang sampai beberapa kali. Kalau untuk anak-anak dosisnya berapa kali? Hah? Kalau untuk anak-anak dosisnya berapa kali pengulangan? Ini untuk anak balita, ya. Kamu bisa mengulang sampai 8 kali.